Suasana hening di aula berlanjut selama sekitar 1 menit. Kishan akhirnya tidak tahan lagi saat dia berkata dengan penuh teka-teki, "Hei Yan Tua. Meskipun tingkat keberhasilan Anda dalam menyempurnakan pil roh Dou sangat rendah, bukankah Anda menilai pil roh Dou ini terlalu tinggi?" Yan Tua dari rumah obat 1000 samar-samar menyapu matanya ke Kishan setelah mendengar yang terakhir mengucapkan kata-kata ini. Dia dengan dingin tersenyum dan berkata, "Mungkin saya tidak sebanding dengan Anda ketika datang ke keterampilan penyempurnaan obat. Namun, orang tua saya tidak takut pada Anda ketika datang untuk memiliki mata untuk pil obat." Kishan tersedak kata-kata Yan Tua ini sampai dia menjadi membosankan. Dia juga merasa agak pahit. Ketika datang untuk memiliki mata untuk pil obat, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia tidak bisa menandingi yang pertama. "Tuan ini, apakah Anda benar-benar berencana menggunakan Dou Spirit Pill ini untuk menukar ketiga bahan obat ini?" Wajah pemilik Yao penuh senyum saat dia melihat Xiao Yan. Suaranya mengandung beberapa ketidakpastian. Nilai pil Dou Spirit ini lebih besar dari ketiga bahan obat ini. Agar berhasil menyegel kesepakatan ini, dia bahkan rela membiarkan Kishan tergantung kering di sampingnya. Pil roh Dou yang bahkan dipuji Yan Tua pasti bisa dianggap sebagai yang teratas di antara pil obat tingkat 5. Meskipun rumah 1000 obatnya lelah dengan Kishan, itu tidak bisa dianggap ketakutan. Xiao Yan juga memahami ketidakpastian dalam kata-kata pemilik Yao. Dia secara alami mengerti bahwa nilai pil Dou Spirit jauh lebih tinggi daripada ketiga bahan obat ini. Namun, cincin penyimpanannya hanya memiliki pil obat tingkat 5 yang telah dia sempurnakan saat itu. Meskipun dia memiliki beberapa pil obat lain, mereka jauh lebih baik daripada pil Dou Ling ini atau terlalu rendah untuk dia ambil. Oleh karena itu, dia hanya bisa membiarkan bos rumah obat 1000 ini memiliki keuntungan dalam kesepakatan itu. Namun, beruntung Xiao Yan memang memiliki kesan positif tentangnya karena pengingat tersembunyi sebelumnya. Tidak apa-apa untuk membiarkannya mendapatkan lebih banyak dari kesepakatan itu. "Jika pemilik Yao tidak keberatan, saya akan mengambil ketiga bahan obat ini." Xiao Yan tersenyum dan mengangguk sebelum berbicara. Kegembiraan liar segera muncul di wajah pemilik Yao saat mendengar ini. Dia baru saja akan menganggukkan kepalanya ketika Kishan di samping tiba-tiba membanting tangannya ke atas meja dan dengan marah berteriak, "Tunggu!" Ekspresi pemilik Yao sedikit tenggelam saat diganggu oleh Kishan. Matanya yang cantik beralih ke Kishan dan suaranya mengandung kemarahan yang ditekan, "Ki Tua, Kishan menghormati Anda sebagai orang penting di kota Kaisar Hitam dan memberi Anda rasa hormat yang luar biasa besar. Tolong jangan minta rumah obat 1000 saya untuk memberi perintah mencegah Anda masuk." Dengan mampu memiliki bisnis yang sedang booming di dalam kota Kaisar Hitam dan bahkan memiliki bantuan seorang alkemis dengan kemampuan Yan Tua, rumah obat 1000 secara alami bukanlah salah satu yang dapat dengan mudah dimanipulasi oleh siapapun. Meskipun latar belakang Kishan cukup kuat, tidak mungkin baginya untuk berjongkok di atas mereka dan buang air besar. Ekspresi Kishan berubah ketika dia mendengar kata-kata marah pemilik Yao. Dia segera mendengus dingin saat tatapannya dengan kejam menatap Xiao Yan dan berkata, "Bukankah itu hanya pil Dou Spirit? Jangan berpikir bahwa orang tua saya tidak bisa mengeluarkannya." Ledakan. Kishan mengayunkan tangannya setelah suaranya terdengar. Sebuah botol giok muncul dan segera mendarat dengan keras di permukaan meja. Aula segera mengeluarkan kegemparan lain ketika mereka melihat tindakan Kishan ini. Tatapan yang menatap Kishan dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Apakah orang tua ini salah minum obat hari ini? Tidak hanya dia tidak berpikir untuk mengambil keuntungan dari orang lain, tetapi dia benar-benar bersedia menghabiskan begitu banyak dan mengambil pil Dou Spirit. Darah menetes dari hati Kishan di tengah tatapan kaget di sekitarnya. Dia saat ini berniat untuk mencoba memperbaiki pil obat tingkat 6. Bahan utama di dalamnya adalah buah tulang giok. Oleh karena itu, ia memegang sikap harus mendapatkan benda ini dengan segala cara. Selain itu, dia telah diprovokasi oleh Xiao Yan. Jika berita menyebar di masa depan bahwa alkemis top dari sekte Kaisar Hitam sebenarnya tidak dapat bersaing dengan bocah kecil, bagaimana perasaan seseorang yang sombong seperti dia?
Didesak oleh dua kondisi ini, Kishan akhirnya mengatupkan giginya, menahan rasa sakit di hatinya, dan mengeluarkan satu-satunya pil roh Dou di tokonya. Tindakan ini, Kishan jelas melebihi harapan pemilik Yao dan Yan Tua. Mereka tidak pernah berharap mendapatkan keuntungan dari orang tua ini. Keduanya saling memandang dan merasa agak canggung. Yan Tua ragu-ragu sejenak sebelum perlahan mengulurkan tangannya untuk menerima botol giok itu. Setelah itu, dia mengosongkan pil obat dari botol. Tatapannya menyapu itu hanya untuk dia mengerutkan kening. Hati pemilik Yao tenggelam ketika dia melihat ini dari samping. Dia bertanya, "Yan Tua? Ini memang juga pil roh Dou?" Yan Tua perlahan menarik pandangannya dan melirik Qian. Dia berbicara dengan suara lemah, namun, kualitasnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan teman kecil ini. "Omong kosong. Saya adalah alkemis tingkat 6. Bagaimana pil obat yang saya sempurnakan bisa lebih rendah dari bocah kecil itu?" Kishan segera menjadi sangat marah. Dia dengan marah berteriak setelah mendengar kata-kata Yan Tua. Yan Tua terlalu malas untuk diganggu tentang Kishan yang marah. Tangan kanannya memegang pil Dou Spirit dari Xiao Yan sementara tangan kirinya memegang yang dari Kishan. Setelah itu, dia berbicara kepada semua alkemis di dalam aula. Semua orang di sini adalah alkemis yang memiliki reputasi yang cukup hebat di dalam kota Kaisar Hitam. Anda semua harus memiliki beberapa kemampuan mengidentifikasi pil. Semua orang, tolong beritahu saya mana dari dua Dou Spirit pil ini yang lebih baik. Banyak tatapan di dalam aula segera melesat saat mendengar kata-kata Yan Tua. Setelah itu, mereka perlahan-lahan berlama-lama sejenak di atas dua pil obat. Ekspresi mereka semua menjadi agak tidak biasa. Terlepas dari apakah itu kilau atau aroma pil yang dipancarkannya, pil dari Xiao Yan tidak diragukan lagi lebih unggul dibandingkan dengan yang dari Kishan. Efek dari Dou Spirit Pil adalah untuk memungkinkan ahli kelas Dou Uang untuk meningkatkan kekuatannya dengan 1 bintang. Kemajuan semacam ini memiliki beberapa peluang gagal. Pada saat ini, seseorang harus melihat kualitas pil obat. Sederhananya, jika seorang ahli Dou Uang mengkonsumsi Dou Spirit Pil Xiao Yan dan Kishan, pil obat sebelumnya pasti akan memiliki kesempatan sukses yang lebih besar. Dou Uang hanya bisa mengkonsumsi 1 pil Dou Spirit. Oleh karena itu, jika mereka ingin membeli pil obat, mereka kemungkinan akan memilih untuk membeli pil obat Xiao Yan terlebih dahulu bahkan jika mereka harus menghabiskan seluruh kekayaan mereka untuk melakukannya. Dengan membandingkannya dengan cara ini, perbedaan antara keduanya secara alami dapat diidentifikasi. Tentu saja, meski tahu mana dari dua pil obat ini yang lebih unggul, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Lagi pula, jika mereka mengatakan sesuatu pada saat ini, kemungkinan mereka akan menyinggung Kishan. Oleh karena itu, seluruh aula menjadi sunyi senyap dalam sekejap. Meskipun tempat itu sunyi, tatapan hampir semua orang di aula telah berhenti di sebelah kanan Yan Tua. Pil obat di sana adalah Dou Spirit Pil milik Xiao Yan. Adegan ini secara alami dirasakan oleh Kishan. Terlepas dari seberapa tebal kulitnya, wajahnya masih dengan cepat berubah menjadi merah memerah. Sebuah hikmat gelap berangsur-angsur melonjak ke tatapan yang dia lemparkan ke Xiao Yan di sisinya. Jelas, orang tua yang berpikiran sempit ini merasakan kebencian yang besar terhadap Xiao Yan yang telah mencukur prestisenya. Yan Tua perlahan menarik tangannya. Dia menempatkan 2 pil obat kembali ke botol giok masing-masing. Setelah itu, dia segera mengembalikan 1 botol giok ke tempat di depan Kishan. Maknanya bisa dipahami tanpa perlu mengatakan apa-apa. "Tuan Yan, ketiga ramuan obat ini milik Anda." Pemilik Yao diam-diam menghela nafas lega saat melihat tindakan Yan Tua ini. Dia segera tersenyum pada Xiao Yan. "Terima kasih banyak." Xiao Yan juga menghela nafas lega di dalam hatinya. Ketiga bahan obat ini terlalu sulit ditemukan. Selama perjalanan puluhan ribu kilometer mereka dari Kekaisaran Chuyun ke wilayah Black Corner, dia tidak dapat menemukan berita sekecil apapun tentang ketiga bahan obat ini. Sekarang dia beruntung menemukan mereka di tempat ini, dia pasti tidak akan menyerah terlepas dari apa yang terjadi. Xiao Yan mengabaikan tatapan marah dan suram Kishan di belakangnya saat dia menerima 3 kotak giok.
Namun, wajahnya berubah sebelum dia bisa menyimpan kotak giok ke dalam cincin penyimpanannya. Dia tiba-tiba merasakan angin kencang di belakangnya, peringatan akan serangan sengit. Xiao Yan secara alami menyadari siapa yang telah melepaskan serangan mendadak ini. Ekspresinya langsung tenggelam. Sebuah dengusan dingin terdengar sekuat Do Uqi meletus dari tubuh Xiao Yan seperti gunung berapi ke segala arah dalam sekejap. Do Uqi yang melonjak keluar dari tubuhnya menggeliat. Akhirnya, tampaknya dipanggil oleh sesuatu dan menabrak dengan marah ke arah serangan di belakangnya. Ledakan. Ledakan energi yang dalam bergema di dalam aula. Riak energi meledak, menyebabkan semua orang di aula buru-buru mundur untuk menghindarinya. Banyak tatapan tertegun segera dilemparkan ke arah Xiao Yan, yang tubuhnya ditutupi oleh Do Uqi hijau giok. Cukup banyak orang berseru ketika mereka merasakan tingkat kekuatan Do Uqi. Do Huang. Setelah memblokir serangan itu, ekspresi Xiao Yan gelap dan dingin saat dia berbalik. Matanya padat saat dia memelototi Qishan, yang ekspresinya juga berubah setelah menemukan kekuatan Xiao Yan. Tidak terduga bahwa teman ini sebenarnya adalah seorang ahli Do Huang. Orang tua saya bisa dianggap buta. Emosi saya tidak stabil beberapa saat yang lalu. Maafkan saya atas pelanggaran apapun. Qishan tampaknya telah merasakan niat membunuh yang dingin di mata Xiao Yan. Dia buru-buru mundur 2 langkah dan tertawa. Mata Xiao Yan dipenuhi es saat dia menatap Qishan. Dia berbicara dengan suara yang padat, "Jangan berpikir bahwa saya tidak berani membunuh Anda hanya karena Anda adalah alkemis top dalam sekte setan hitam." 2 sosok manusia perlahan berjalan ke sisi Xiao Yan saat dia berbicara. Tatapan mereka dipenuhi dengan niat buruk saat mereka melihat Qishan di sisi yang berlawanan. Cara itu tampak seolah-olah mereka akan segera menyerang dan membuat orang tua yang penuh kebencian ini selamanya tetap tinggal jika Xiao Yan membuka mulutnya. Kata-kata Xiao Yan menyebabkan wajah Qishan berkedut. Namun, setelah bertukar pukulan sebelumnya, dia sudah tahu bahwa kekuatan Xiao Yan tidak lebih lemah darinya. Bahkan jika mereka benar-benar bertarung, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Selain itu, dokter peri kecil dan Xian di sampingnya samar-samar memberinya perasaan berbahaya. Oleh karena itu, dia hanya bisa tertawa kering ketika dia berbicara dengan senyum dangkal. Temperamen orang-orang muda akhir-akhir ini benar-benar semakin buruk. Mudah-mudahan, kamu masih bisa sombong ini saat kita bertemu lagi. Qishan mengayunkan lengan bajunya setelah meninggalkan kata-kata ini. Dia membawa kemarahan di dalam dirinya saat dia berbalik dan berjalan menuruni tangga sebelum menghilang dari pandangan semua orang. Para alkemis yang tetap tinggal di aula tahu bahwa tidak bijaksana untuk tinggal di tempat ini lebih lama setelah melihat Qishan pergi. Mereka menangkupkan tangan mereka ke arah pemilik Yao sebelum turun dari lantai kedua satu demi satu. "Tuan Yan, beruntung Anda tidak menyerang sekarang. Qishan ini mungkin tidak disukai, tetapi pengaruhnya di kota Kaisar Hitam sangat besar. Selain itu, dia juga alkemis top di sekte Kaisar Hitam. Sekte Kaisar Hitam tidak akan membiarkan semuanya beristirahat jika sesuatu terjadi padanya." Pemilik Yao perlahan berjalan maju setelah alkemis terakhir pergi dan menghela nafas ke Xiao Yan. Orang tua itu adalah orang yang berpikiran sempit. Jika Anda tidak memiliki masalah yang terlalu penting untuk ditangani di kota Kaisar Hitam, akan lebih baik bagi Anda untuk pergi dengan cepat. Terima kasih atas pengingatmu, pemilik Yao. Xiao Yan tersenyum dengan cara yang tidak berkomitmen. Dia membalikkan tangannya dan menyimpan bahan obat ke dalam cincin penyimpanannya. Langkah kakinya berhenti tepat sebelum dia hendak pergi saat dia tiba-tiba bertanya, "Pemilik Yao, saya punya sesuatu untuk ditanyakan dan saya ingin tahu apakah Anda akan menjawab saya. Tidak ada yang akan disembunyikan darimu jika Qishan tahu tentang itu." Pemilik Yao terkejut sebelum dia segera menjawab sambil tersenyum. Xiao Yan menjilat bibirnya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum perlahan bertanya, "Bolehkah saya tahu apakah pemilik Yao pernah mendengar tentang air liur transformasi tubuh Bodhisattva?" Air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Pemilik Yao dan yang tua di sampingnya terkejut setelah mendengar nama yang dipancarkan dari mulut Xiao Yan. Mereka segera tenggelam dalam pikirannya.
Sukacita melonjak ke dalam hati Xiao Yan saat dia mengamati dua orang yang tenggelam dalam pikirannya. Dia hanya bertanya secara acak. Namun, dia akhirnya melihat ekspresi wajah mereka berdua. Tampaknya mereka tidak sepenuhnya tidak menyadari hal ini. Xiao Yan menoleh dan bertukar pandang dengan dokter peri kecil di sisinya. Dia menemukan bahwa meskipun ketenangan yang terakhir, ada sedikit kegembiraan di matanya. Mereka tidak berhasil mendapatkan sedikit pun informasi mengenai air liur transformasi tubuh Bodhisattva selama perjalanan mereka. Tanpa diduga, mereka mungkin bisa belajar sesuatu setelah mereka tiba di sini. Menurut apa yang saya ketahui, ada semacam pohon kuno misterius di dalam gunung yang jarang penduduknya. Itu bernama pohon kuno Bodhisattva. Rimpang pohon ini terkubur jauh di bawah tanah, secara bertahap akan membentuk benda tebal berbentuk hati yang akan memiliki efek misterius. Perlahan-lahan menggumpal selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, ada orang yang menyebutnya hati Bodhisattva. Namun, secara normal, itu akan membutuhkan akumulasi lebih dari 1000 tahun untuk pohon kuno Bodhisattva untuk membentuk hati Bodhisattva. Air liur transformasi tubuh Bodhisattva adalah benda misterius yang dikeluarkan dari permukaan hati Bodhisattva ini. Yan Tua akhirnya berbicara setelah merenung sebentar. Mata Xiao Yan sedikit cerah saat mendengar ini. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar informasi yang berkaitan dengan air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Jika air liur transformasi tubuh Bodhisattva ini dikonsumsi, itu memiliki efek mengubah tubuh seseorang dan meningkatkan konstitusi seseorang. Itu sangat misterius. Adapun hati Bodhisattva, itu mampu secara bertahap menggantikan hati dalam tubuh seseorang. Dengan begitu, seseorang akan dapat mempertahankan hidupnya bahkan jika hatinya mengalami pukulan fatal. Selain itu, kekuatan yang dapat diberikan hati Bodhisattva ini kepada seseorang jauh melebihi hati orang itu sebelumnya. Tentu saja, yang paling penting adalah item ini mampu berulang kali menyehatkan jiwa seseorang dan secara bertahap memperkuatnya. Oleh karena itu, ia memiliki daya pikat bahwa setiap alkemis akan merasa sulit untuk menolak. Suara Yan Tua sedikit memanas saat dia berbicara. Jelas, dia merasakan ketertarikan pada apa yang disebut hati Bodhisattva ini. Ganti hati seseorang? Memperkuat jiwa seseorang? Xiao Yan tanpa sadar merasakan mulutnya menjadi kering setelah mendengar efek misterius yang luar biasa meskipun ketenangannya. Hati Bodhisattva ini benar-benar terlalu menakutkan, bukan? Kekuatan-kekuatan spiritual seseorang memiliki posisi yang sangat penting bagi seorang alkemis. Prestasi masa depan seorang alkemis sebagian besar ditentukan oleh kekuatan semangat mereka. Biasanya, jiwa seseorang hanya akan menjadi lebih padat dan lebih kuat ketika seseorang naik level. Tidak peduli bagaimana seseorang dilatih, roh seseorang akan tetap tenang selama masa-masa biasa dan tidak akan diperkuat bahkan sedikit pun. Alasan Xiao Yan bisa memiliki prestasi seperti itu pada usia seperti itu sebagian besar karena semangatnya sedikit lebih kuat dari orang biasa sejak dia masih muda. Jika bukan karena alasan ini, Yao Lao, yang tersembunyi di dalam cincin, tidak akan mengungkapkan dirinya kembali di Wutan City. Dia juga tidak akan menghabiskan begitu banyak usaha untuk merawat Xiao Yan dari tuan muda yang tidak berguna dari klan kecil menjadi orang yang benar-benar kuat yang telah mengejutkan dan mengagumi sebuah kerajaan. Oleh karena itu, mengatakan bahwa prestasi Xiao Yan saat ini sebagian besar karena kekuatan spiritualnya, yang lebih kuat dari orang biasa, bukanlah omong kosong. Namun, hati Bodhisattva ini benar-benar memiliki efek nutrisi dan penguatan roh semacam ini. Dengan kata lain, itu berarti bahwa siapapun yang mendapatkannya kemungkinan akan mengumpulkan prestasi yang tak terukur di masa depan. Poin ini adalah sesuatu yang bahkan Xiao Yan tidak ragu. Ada jenius yang lahir alami dan ada jenius yang diperoleh. Para jenius yang diperoleh yang dibentuk dari hati Bodhisattva mungkin mencapai prestasi yang lebih menakutkan. Saya yang lama telah melihat beberapa buku kuno yang berasal dari masa lalu yang jauh. Saat itu dikatakan bahwa pernah ada seorang elit Dou Sheng yang dikenal sebagai Putih Zi ribuan tahun yang lalu. Dou Sheng elit ini telah menelan hati Bodhisattva. Tetapi saya yang lama tidak tahu apakah ini benar. Lagi pula, era itu sudah terlalu lama.
Yan Tua tersenyum. Dari kata-katanya, dia sepertinya tidak terlalu memperhatikannya. Dou Sheng. Benda itu benar-benar terlalu jauh. Ada desas-desus bahwa seorang ahli di kelas itu dapat menyebabkan gunung dan sungai runtuh atau ruang hancur hanya dengan mengangkat tangannya. Kekuatan besar semacam itu adalah sesuatu yang sulit dibayangkan oleh seorang ahli biasa. Xiao Yan mengeluarkan desahan, cik-cik, dari mulutnya. Namun, dia juga tidak menempatkan kata-kata pihak lain di dalam hatinya. Dia tidak pernah percaya bahwa benda spiritual alami apapun benar-benar dapat memungkinkan seseorang untuk mencapai kelas Dou Sheng. Kelas itu adalah sesuatu yang seseorang tidak dapat mengandalkan objek eksternal untuk dijangkau. Yang bisa dilakukan hanyalah mengandalkan keberuntungan dan potensi seseorang. Dengan cara ini, hati bodhisattva ini bisa dianggap sebagai objek misterius. Pemilik yang menghela nafas dan tersenyum lembut. Meskipun dia telah mendengar tentang hati bodhisattva, dia tidak tahu tentang detail yang dibicarakan Yan Tua. Apakah Yan Tua tahu di mana pohon bodhisattva ini? Xiao Yan perlahan pulih dan mengajukan pertanyaan lain. Tuan Yan benar-benar tahu cara bercanda. Pohon kuno bodhisattva ini kemungkinan bisa dianggap sebagai eksistensi langka seperti bulu phoenix dan tanduk unicorn bahkan di seluruh benua Douki. Kemungkinan aku yang lama tidak akan hidup sampai hari ini jika aku menyadarinya. Yan Tua tanpa sadar tertawa ketika mendengar ini. Xiao Yan juga agak malu saat mendengar jawaban Yan Tua. Dia memang sedikit terburu-buru menanyakan hal ini. Lupakan tentang pihak lain yang tidak mengetahuinya, bahkan jika dia tahu, bagaimana mungkin dia mengungkapkan rahasia ini yang bisa dianggap tak ternilai harganya? Dari kelihatannya, sulit untuk mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva itu. Xiao Yan menghela nafas agak menyesal. Jika itu hanya air liur transformasi tubuh bodhisattva, itu tidak sesulit yang dibayangkan Tuan Yan. Yan Tua tertawa ketika mendengar ini. Apa maksud Yan Tua? Xiao Yan buru-buru bertanya sambil merasa terkejut. Jangan salah paham, toko 1000 obat kita pasti tidak akan memiliki air liur transformasi tubuh bodhisattva. Namun, saya telah mendengar ada secara kebetulan item dalam lelang skala besar yang diadakan oleh kota Kaisar Hitam kali ini. Yan Tua tersenyum saat dia samar-samar berbicara. Kegembiraan liar tiba-tiba melonjak dari mata Xiao Yan dan dokter peri kecil saat mereka mendengar kata-kata ini. Tidak terduga bahwa hal yang tidak dapat mereka temukan untuk waktu yang lama akan benar-benar muncul di tempat ini. Mereka memang benar telah datang ke kota Kaisar Hitam ini. Berita ini adalah sesuatu yang saya peroleh melalui beberapa saluran dan seharusnya benar. Namun, kemungkinan akan sangat sulit bagimu untuk mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva ini dari pelelangan. Yan Tua menyuarakan pikirannya. Meskipun efek air liur transformasi tubuh bodhisattva jauh lebih rendah dibandingkan dengan hati bodhisattva, masih banyak faksi dan ahli yang mendambakannya. Ini karena dikabarkan bahwa selama seseorang memperoleh beberapa air liur transformasi tubuh bodhisattva, seseorang akan dapat memperoleh informasi mengenai hati bodhisattva. Hati bodhisattva? Sok muncul di mata Xiao Yan saat mendengar ini. Dia segera mengerutkan kening dan berkata, jangan bilang bahwa seseorang akan dapat memperoleh informasi dari hati bodhisattva hanya dengan mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva. Meskipun tidak ada yang tahu apakah informasi yang berkaitan dengan hati bodhisattva itu benar, daya pikat seorang Dou Sheng terlalu menakutkan. Bahkan jika hanya ada 1 dari 1000 kesempatan, kemungkinan itu akan menarik banyak mata iri. Ini adalah sesuatu yang orang tua saya tidak yakin. Saya tidak dapat memastikan apakah informasi ini benar. Lagi pula, tidak ada yang tahu apakah ini adalah berita yang sengaja disebarkan oleh Sekte Kaisar Hitam untuk mengiklankan pelelangan mereka. Orang tua saya telah melihat banyak taktik seperti itu. Yan Tua menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Xiao Yan mengangguk. Taktik lelang ini sangat umum. Namun, terlepas dari apakah air liur transformasi tubuh bodhisattva itu terkait dengan hati bodhisattva, dia harus mendapatkannya untuk membantu dokter peri kecil mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Yan Tua, terima kasih banyak telah memberitahuku ini.
Xiao Yan menangkupkan tangannya ke Yan Tua dan berbicara dengan senyum sopan. Dia membuat keputusan di dalam hatinya dan tidak tinggal lebih lama lagi. Apa yang Tuan Yan katakan? Anda telah menderita kerugian dengan menggunakan pil Dou Spirit untuk menukar ketiga bahan obat ini. Perlakukan ini sebagai penggantian tambahan. Yan Tua tersenyum saat dia menjawab. Dia cukup puas dengan sikap sopan Xiao Yan. Orang-orang muda akhir-akhir ini tak terhindarkan angkuh begitu mereka memiliki kekuatan. Kesan yang diberikan Xiao Yan padanya cukup bagus. Jika tidak, mengingat karakternya, dia tidak akan berminat untuk mengungkapkan begitu banyak informasi rahasia. Informasi ini cukup untuk menebus satu pil Dou Spirit. Xiao Yan tersenyum dan menjawab. Percakapan dengan Yan Tua ini memungkinkannya untuk mendapatkan pemahaman kasar tentang air liur transformasi tubuh Bodhisattva, sesuatu yang sama sekali tidak dia ketahui sebelumnya. Itu juga memungkinkannya untuk mendapatkan pengetahuan tentang hati Bodhisattva yang misterius. Pentingnya informasi ini tidak kalah dengan pil Dou Spirit di mata Xiao Yan. Saya masih memiliki beberapa hal untuk diperhatikan hari ini dan akan mengambil cuti saya. Jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya akan datang dan merepotkan kalian berdua lagi. Xiao Yan sekali lagi menangkupkan tangannya ke Yan Tua dan pemilik Yao. Setelah itu, dia berhenti tinggal lebih lama lagi. Dia membalikan tubuhnya dan menuruni tangga sementara dokter peri kecil dan Zian mengikuti dari belakang. Tuan Yan, Anda harus berhati-hati dengan Kishan itu jika Anda ingin tinggal di kota. Pemilik Yao tiba-tiba berbicara saat Xiao Yan hendak menuruni tangga. Terima kasih atas pengingat Anda. Xiao Yan menghentikan langkahnya, melambai kepada mereka berdua dan tertawa. Dia perlahan menuruni tangga dan menghilang dari pandangan pemilik Yao dan Yan Tua. Yan Tua perlahan menarik pandangannya setelah melihat punggung kelompok Xiao Yan menghilang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya dia memiliki minat yang besar untuk air liur transformasi tubuh Bodhisattva itu. Namun, ada terlalu banyak faksi besar yang juga tertarik pada hal ini. Dua kata sederhana itu, Dou Sheng, sudah cukup untuk membuat banyak orang menjadi gila. Meskipun orang ini masih muda, kekuatannya tidak lemah. Selain itu, gadis kecil berambut ungu dan wanita berpakaian putih di sampingnya juga seharusnya bukan orang biasa. Metodik yang saya latih sangat sensitif terhadap hal semacam ini. Tekanan yang diberikan kedua orang itu padaku sebelumnya tidak sedikit pun kalah dengan Tuan Yan ini. Pemilik yang menggelengkan kepalanya. Dia bergumam dengan senyum lembut, dia mungkin benar-benar berhasil mendapatkannya.